Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Nova Arisandi dari UPT SMP Negeri 26 Solok Selatan, CGP Angkatan 9, Provinsi Sumatera Barat. Akan memaparkan aksi nyata modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya generasi tangguh yang berakhlak dan berwawasan global. Visi tersebut akan saya wujudkan dengan prakarya perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Visi tersebut akan saya wujudkan dengan prakarya perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Di tahap perencanaan, terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat yang mengampu mata pelajaran yang sama, yaitu pelajaran IPA. Saya pun berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ahli di bidang IT untuk berbagi pengalaman mengenai model atau metode pembelajaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya di tahapan pelaksanaan, peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan smartphone yang dimilikinya secara berkelompok. Di akhir kegiatan pembelajaran, saya memberikan penugasan secara berkelompok, membuat video singkat terkait dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Video yang mereka buat dapat menggunakan aplikasi apapun yang mereka inginkan. Berikut hasil tugas kelompok yang mereka buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Talita Friskana Faristi dan teman-teman saya bernama Zahra Fitrian dan Dina Nurul Fatimah. Kami dari kelas 8A ingin menjelaskan tentang pelajaran IPA di semester 1 dari bab 2, yaitu pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Pesawat sederhana yang pertama yaitu satu, contoh jenis tuas ke-1 yaitu gunting. Gunting termasuk jenis tuas ke-1 karena titik tempuh berada di tengah-tengah antara titik beban dan titik kuasa. Selain gunting, contoh kuas ke-1 adalah pemotong kuku, juga jukit tang, dan palu. Contoh jenis tuas kedua adalah gerobak roda 1 karena letak beban berada di tengah di antara titik tumpu dan titik kuasa. Selain gerobak, contoh tuas kedua adalah alat pemotong kertas, alat pemecah kacang, pembuka tutup botol. Contoh jenis tuas ketiga yaitu pinset. Pinset tersebut memiliki titik kuasa yang berada di tengah-tengah di antara titik tumpu dan titik beban. Selain pinset, contoh jenis tuas ketiga adalah penjepit roti, sekop, dan pancingan. Jenis pesawat sederhana yang kedua yaitu bidang miring. Contohnya, tangga, papan yang dimiringkan, jalan yang berkelok-kelok, skrup, baut, kompak, dan pisau. Jenis pesawat sederhana yang ketiga yaitu katrol. Katrol adalah pesawat sederhana yang berbentuk roda dan bergerak berputar pada porosnya. Tiga jenis katrol yang pertama adalah katrol tunggal atau tetap, yang kedua katrol tunggal bergerak bebas, yang ketiga katrol majemuk atau berganda. Pesawat sederhana yang keempat adalah roda berporos, contohnya seperti gerobak, kursi roda, sepatu roda, sepeda, dan rantai. Demikian penjelasan pembelajaran IPA semester 1 bab 2 yaitu pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf karena kami masih pelajar. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pembelahan sel terbagi menjadi dua, yaitu pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan yang mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetik yang sama dengan induknya, termasuk mempunyai susunan genetik, termasuk jumlah kromosomnya. Yang kedua, yaitu pengertian meiosis. Meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan, yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut dengan haploid. Oleh karena itu, meiosis disebut sebagai pembelahan reproduksi. Yang pertama, organ reproduksi pada laki-laki terbagi menjadi dua, alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Alat reproduksi luar merupakan alat reproduksi yang terletak pada bagian luar tubuh dan dapat diamati secara langsung. Penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan sebagai saluran sperma. Penis terbentuk dari otot dan tidak memiliki tulang. Yang kedua, struktum. Struktum juga berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Yang kedua yaitu spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma yang terjadi dalam tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus adalah saluran panjang yang berkelok-kelok tempat pembentukan sperma. Kumpulan tubulus inilah yang sebenarnya merupakan struktur yang membentuk testis. Organ reproduksi pada perempuan terbagi menjadi dua, yaitu reproduksi luar dan reproduksi dalam. Pada alat reproduksi luar yaitu vulva dan labium. Vulva yaitu suatu celah paling luar dari alat reproduksi wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir kanan dan kiri. Kedua bibir ini yang disebut dengan labium. Ke dalam vulva bermuara dua saluran, yaitu saluran urin dan saluran reproduksi. Yang kedua yaitu reproduksi dalam. Terdapat ovarium dan saluran reproduksi. Ovarium yaitu organ reproduksi yang terletak di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Sedangkan saluran reproduksi terdiri atas saluran telur atau tuba, falopi, uterus, dan vagina. Oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum yang terjadi di dalam organ yang disebut ovarium. Berbeda dengan spermatogenesis yang dimulai ketika anak laki-laki mulai masuk masa pubertas. Oogenesis dimulai sebelum anak perempuan lahir. Kelima, siklus menstruasi. Siklus menstruasi biasanya terjadi 1 bulan sekali. Siklus menstruasi akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma. Fertilisasi merupakan proses pelemburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot.
Proses fertilisasi ini terjadi di dalam tuba falopi. Zigot yang terbentuk setelah terjadinya fertilisasi akan melakukan pembelahan. Penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Penyakit yang pertama yaitu penyakit HIV. Penyakit ini menyerang pada sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. Saat ini, penyakit yang disebabkan oleh HIV ini lebih dikenal dengan AIDS, yaitu Acquired Immunodeficiency Syndrome. Yang kedua yaitu gonore, yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing pada laki-laki, serta keputihan warna kuning hijau pada perempuan. Penyakit yang ketiga yaitu sifilis. Sifilis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala penyakit ini adalah luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh. Yang keempat yaitu herpes simplex genitalis. Penyakit ini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2, menyerang kulit di daerah genitalia luar, anus, dan vagina. Selanjutnya yaitu keputihan. Keputihan yaitu penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Yang terakhir yaitu penyakit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pelajaran semester 1 bab 2 tentang zat dan perubahannya seperti zat padat, zat cair, dan gas. Penjelasan dari zat padat ialah zat padat adalah suatu zat atau benda yang mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Contohnya kelereng, balok kayu, batu, genteng, balok besi, dan lain sebagainya. Pengertian dari zat cair: zat di mana volumenya memiliki bentuk wadah. Zat cair merupakan salah satu jenis fluidia. Fluidia merupakan zat yang mengalir. Contohnya minyak, air susu, air hujan, dan lain-lain. Perubahan zat gas. Zat gas ialah zat atau benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat wadahnya. Contoh bola, ban sepeda, dan ban motor, gelas kosong, botol kosong, dan lain sebagainya. Di tahap refleksi, saya mencari tahu apa kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran yang saya lakukan agar dapat diperbaiki pada pembelajaran selanjutnya. Demikian aksi nyata ini saya buat, semoga dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Terima kasih, salam dan bahagia. Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.